Baik, selamat pagi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian karena telah menyempatkan diri untuk dapat bergabung di acara webinar PT Kahar Duta Sarana. Perkenankan saya memperkenalkan diri saya. Saya Nasta, GM Sales Hospitality dan Mobility. Adapun acara webinar ini bertemakan lebih produktif dan efisien dengan Zebra RFID di era COVID-19 yang akan dibawakan oleh prinsipal kami dari Zebra, yaitu Bapak Vincent dan Ibu Desi. Acara ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, presentasi yang akan dibawakan oleh pihak Zebra, kemudian kedua adalah Q&A, dan ketiga adalah games, di mana nanti pihak Zebra akan membagikan 5 door prize untuk peserta yang dapat menjawab pertanyaan dari pihak Zebra. Untuk peraturannya nanti saya akan sampaikan bahwa untuk pertanyaan yang akan diajukan kepada presenter itu dapat disampaikan melalui chat box kami di bawah. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Vincent dan Ibu Desi untuk dapat memulai acara ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bu Desi. Bu Desi, Pak Vincent? Iya Bu, akan disampaikan oleh Pak Vincent ya. Oke. Mungkin boleh dimulai dengan memperkenalkan diri Bu Desi dan Pak Vincent. Silakan. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di event webinar ini. Saya Desi, sales dari Zebra Technologies yang menghandle beberapa industri di Indonesia. Beberapa di antara adalah retail, e-commerce, dan transportation and logistics. Kemudian untuk presentasi kita hari ini mengenai RFID akan disampaikan oleh Vincent Wongso. Bapak Vincent adalah pre-sales dari Zebra Technologies Indonesia. Jadi waktu dan tempat, silakan Pak Vincent. Ya, pagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Perkenalkan saya Vincent dari Zebra Indonesia. Saya pre-salesnya Zebra. Jadi untuk yang hari ini saya akan lebih target ke manufacturing, nanti implementasi akan lebih banyak ke manufacturing. Tapi sebelumnya akan saya mulai dari basicnya dulu. Saya berasumsi mungkin Bapak Ibu nih teknologi RFID masih baru di Indonesia, jadi memang belum banyak orang yang 100% mengerti dan ada kalanya sering tertukar dengan teknologi lain. Oke deh, saya mulai dulu kalau gitu. Jadi RFID itu apa? RFID itu sebenarnya untuk mirip dengan barcode, jadi untuk identifikasi, untuk mengkategori dan melacak. Jadi memang untuk menghitung, mengidentify dan melacak objek atau manusia. Jadi goalnya RFID itu apa? Supaya lebih cepat, supaya lebih akurat, dan yang terpenting di era COVID sekarang ini tentu aja cost-nya lebih rendah secara total. Dan apakah mereka bergerak dari satu tujuan ke tujuan yang lain. Jadi mungkin kebanyakan di Indonesia orang sekarang masih banyak pakai barcode dan RFID. Jadi intinya bedanya apa? Kalau barcode itu one to one. Kalau RFID itu one to many. Jadi memang kalau barcode kita harus scan satu persatu. Misalnya dalam satu kardus Indomie ada 40 dan untuk menghitung apakah Indomie itu ada 40, kita harus men-scan barcode satu-satu. Itu berbeda dengan RFID. Jadi RFID kita bisa men-scan cukup dari luar dusnya saja. Kita cukup tekan tombol scan dan itu bisa langsung keluar, oh di dalam dusnya itu ada 40. Barcode juga harus di dalam, istilahnya kita harus menyesuaikan jarak dan angle bacanya dengan barcode-nya sendiri. Tapi kalau RFID tidak masalah, karena dia akan memancarkan sinyal dan selama sinyal masih terdeteksi, itu juga masih bisa terbaca. Barcode cuma hanya read only saja, jadi cuma bisa dibaca. Kalau RFID karena itu basically sebenarnya itu adalah chip, jadi itu bisa dibaca dan ditulis. Yang berarti chipnya juga bisa dipakai untuk yang kedua kalinya. Barcode juga mudah di-copy, jadi misalnya kita menggunakan stick fotokopi, oh itu bisa di-copy. RFID agak susah, dan itu sebenarnya unik, karena sekali lagi dia prinsip sebenarnya chip, dan di dalamnya ada datanya. Ini contoh barcode dan RFID readernya. Jadi yang seperti dijelaskan tadi, memang barcode itu harus dalam satu garis. RFID
satu bisa sekaligus banyak. Dan barcode itu harus terlihat barcode-nya. Kalau barcode tidak terlihat, atau misalnya seringkali Bapak Ibu juga mengalami mungkin ada yang tidak tertutup, ada yang tertutup atau ada yang rusak. Nah, di RFID masalah itu boleh dibilang tidak ada, karena mereka prinsipnya berdasarkan jarak dan itu tidak masalah walaupun atas, bawah, atau kiri kanan. Barcode juga harus satu persatu, RFID tidak perlu. Barcode juga perlu SKU, RFID juga ada asset ID. Dan barcode sekali lagi yang saya sudah jelaskan tadi, kalau memang barcode sudah rusak tidak terbaca, dia juga ada masalah. RFID tidak ada masalah karena dia wireless. Dan barcode memang untuk sementara lebih murah. Tapi kalau nanti saya jelaskan ke dalamnya, sebenarnya dihitung secara total RFID itu lebih murah. Kalau dilihat cuma sekedar investasi alatnya memang lebih mahal. Cuma nanti saya akan jelaskan bagaimana detailnya supaya lebih murah. Jadi sebenarnya RFID ini banyak orang bilang itu teknologi baru. Tapi sebenarnya bukan teknologi baru. Jadi RFID ini sudah ada dari tahun 1940-an. Jadi waktu itu di Perang Dunia Kedua. Jadi mereka kebanyakan pasang RFID ini untuk radar, untuk mendeteksi pesawat terbang. Nah, ini yang sebenarnya menjadi cikal bakal aktif RFID dan sekarang jadinya RTLS. RTLS itu kepanjangannya Real Time Locationing Solution. Jadi memang untuk real time. Tapi yang sebenarnya terkenal di zaman sekarang ini adalah passive RFID. Yang menurut saya ini akan menjadi, menurut Zebra ini akan menjadi masa depannya RFID. Kenapa? Karena aktif RFID itu sebenarnya harganya mahal dan tidak bisa kecil ukurannya. Jadi memang perlu baterai dan harus tebal. Tapi sekarang dengan passive RFID itu bisa setipis kertas dan jadi super kecil sekali dan tidak perlu baterai. Karena seperti yang kita tahu mengganti baterai cukup menjengkelkan, khususnya dengan sekarang era kita hidup di era gadget atau apa. Bagian paling menjengkelkan adalah baterai. Zaman kita beralih dari handphone Nokia ke handphone smartphone adalah baterai sekali lagi. Karena mungkin dulunya kita seminggu sekali bisa charge handphone, tapi sekarang kita harus mencharge handphone terus-menerus. Nah, ini kenapa baterai tidak menjadi relevan di sini. Dan khususnya harganya. Di mana-mana kita menggunakan RFID, yang paling banyak kita perlukan adalah sebenarnya ada tag-nya atau labelnya. Jadi kalau tag-nya mahal, misalnya harga tag RFID misalnya satu untuk yang aktif mungkin bisa sekitar ratusan ribu, itu tidak mungkin ditempatkan di barang yang harganya murah. Misalnya harga barang yang cuma 20.000. Kalau tag-nya lebih mahal dari harga barang itu tidak masuk akal. Itu kenapa passive RFID ini sekarang jauh lebih terkenal. Jadi karena harganya murah, tipis, dan mudah diimplementasi, jadinya lebih terkenal untuk zaman sekarang. Dan memang ini trennya masa depannya. Jadi ini sebenarnya inti perbedaannya adalah pasif itu dia tidak memancarkan sinyal. Aktif itu dia sebenarnya dipakai baterai, jadi untuk memancarkan. Jadi sinyal yang diperlukan yang kuat itu sebenarnya dari readernya. Kalau aktif itu dua-duanya saling bisa berbicara. Itulah kenapa aktif RFID jaraknya juga jauh, 100 meter. Cuma faktanya dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya jarak yang cukup pendek itu cukup untuk scan. 3 meter cukup jauh, daripada barcode harus hitungan di bawah 1 meter. Dan sekali lagi harganya itu 100 kali lebih murah. Di sini main faktornya. Jadi memang seperti yang saya cerita tadi, kalau barangnya murah tidak akan mungkin orang pakai active RFID, jadi memang susah. Dan sekali lagi text size-nya dulunya lebih tebal, paling nggak harus bisa taruh baterai, jadi agak tebal dan selalu menonjol. Kalau passive RFID itu bisa ukurannya seperti stiker dan kecil-kecil, bahkan sekarang seiring kemajuan teknologi jauh lebih kecil, bisa ukurannya mirip seperti label barcode. Dan untuk infrastrukturnya memang passive RFID readernya akan lebih mahal. Cuma memang sekali lagi yang saya bilang, Bapak Ibu tidak akan membeli reader yang dalam jumlah yang sangat banyak. Yang tentu aja banyak itu adalah tag RFID-nya. Jadi memang untuk variable cost-nya untuk di itemnya sendiri nanti jauh lebih murah. Jadi saya jelaskan tadi kenapa intinya passive RFID itu menang daripada active RFID dan lebih banyak dipakai untuk zaman sekarang. Intinya adalah karena harganya lebih murah dan fleksibel. Jadi bentuknya juga bisa kecil, dan zaman sekarang seiring kemajuan teknologi juga jarak baca juga makin jauh. Ada beberapa yang kalau antenanya besar, labelnya makin besar, dia juga bisa mencapai 6 meter. Dan sebenarnya udah cukup memenuhi kebutuhan dari user sehari-hari. Kita cuma perlu misalnya dari barang gudang A ke gudang B. Kecuali memang dia perlu
di manakah letak barangnya ini secara terus-menerus. Tapi kebanyakan orang tidak perlu letaknya secara terus-menerus. Nah, jadi kenapa zebra? Karena zebra kita punya barangnya lengkap dari istilahnya one stop solution. Kita juga punya pengalaman karena kita salah satu yang paling awal dan sudah 25 tahun. Kita juga sudah banyak engineer yang certified dan sudah bisa mendesain solusi untuk fasilitas. Dan merek problem sebenarnya lebih minim karena komunikasinya antar barangnya juga lebih sedikit. Jadi seperti yang saya kasih contohnya, mungkin saya mulai dari contoh yang sehari-hari ya Bapak Ibu. Ini bukan kebetulan saya ambil gambarnya yang bisa dilihat, ini contohnya waktu itu di Jepang. Tapi sebenarnya Bapak Ibu kalau beli baju Uniqlo, kelihatannya soalnya banyak sekali orang yang berpikir, Uniqlo belum pakai RFID. Begitu seperti solusinya, slogannya kita kalau menerawang uang palsu. Kalau kita menerawang label yang kelihatannya barcode ini, sebenarnya dalamnya ada label RFID. Kenapa? Karena Uniqlo punya banyak sekali variabel dan mereka tidak mungkin lagi untuk terus menggunakan barcode untuk mengecek berapa banyak item yang ada di dalam sini. Misalnya dalam satu dus itu ada, mereka punya misalnya t-shirt, kaos, v-neck misalnya. Itu warnanya ada 12 dan ukurannya seperti yang kita tahu Uniqlo juga cukup banyak, dari XS, S, M, S, XL dan lain-lain. Kalau mereka menggunakan barcode dan pegawainya harus men-scan satu persatu, boleh dibilang itu memakan waktu yang sangat banyak. Ini seperti yang saya kasih contoh di retail, mungkin yang Bapak Ibu bisa bayangkan kira-kira contoh mudahnya apa. Jadi tidak terlihat seperti tag RFID padahal dalamnya ada. Kenapa mereka masih menggunakan dua? Karena ada di beberapa negara memang mereka belum totally implementasi lah RFID, jadi mereka masih perlu barcode. Jadi kebanyakan memang masih transisi. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, tadinya mungkin kita harus menggunakan barcode atau menggunakan orang. Nah, di sini dengan menggunakan antena, ini udah cukup umum di pabrik-pabrik, jadi mereka menggunakan conveyor. Jadi sekarang barang tinggal lewat saja, dan sekali lewat itu bisa terdeteksi berapa banyak kaos atau berapa banyak item yang ada di dalam. Jadinya ini yang saya maksud dengan overall-nya secara keseluruhan investasinya juga akan lebih murah dalam long term. Jadi kita bisa mengurangi tenaga kerja, itu juga berarti biayanya lebih rendah. Dan akurasi juga lebih bagus. Kira-kira kan begitu. Karena kendalanya selama ini kita harus men-scan barcode satu persatu, ketika tidak terbaca itu harus di-stop dan harus diangkat barangnya, kemudian harus kita scan. Atau misal barcode-nya tertutup dengan selotip atau apa. Nah ini kedepannya memang untuk di manufacturing mungkin involvement, keterlibatan dari orang-orang yang misalnya pegawai ada di situ akan semakin berkurang. Karena seperti yang saya contohkan tadi ya memang lama-kelamaan kita akan menuju industri 4.0. Jadi memang orangnya harus dikurangi supaya lebih efisien. Kira-kira seperti itu. Jadi memang banyak sekali fungsi-fungsinya si RFID ini. Mungkin dari yang paling bawah itu misalnya theft prevention. Jadi memang kalau barangnya hilang atau ada yang dimanipulasi itu juga risikonya lebih berkurang. Terus kita juga bisa melacak apakah barang ini salah masuk gudang atau bagaimana. Dan khususnya yang lebih sering itu material management. Jadi memang bisa dengan mudah dilacak barang ini apakah sudah masuk ke gudang yang benar atau dia ada di gudang yang salah. Jadi track record-nya itu ada. Kira-kira seperti itu. Saya akan langsung masuk ke implementasi dari beberapa yang sudah diterapkan Zebra. Nah, Bapak Ibu tentunya tahu semua Boeing. Ya, kita orang yang umum sudah pernah naik pesawat pasti tahu Boeing. Jadi Boeing itu menggunakan kombinasi dari pasif dan aktif RFID. Jadi seperti yang saya cerita tadi, kebanyakan mereka punya RFID fixed reader yang ada di portal. Jadi misalnya ada di gate atau di assembly line. Ini sekali lagi untuk mengetahui apakah barang ini masuk ke assembly line yang benar atau yang salah. Jadi memang bisa terlacak. Misalnya ada satu kardus yang salah masuk ke gudang A, padahal seharusnya masuk ke gudang B. Itu juga kita bisa tahu, barang ini ternyata ada di gudang A. Jadi memang untuk yang di kasus Boeing seperti ini. Jadi untuk yang handheld reader-nya juga untuk processing. Jadi misalnya tadinya mereka pakai barcode, sekarang mereka cukup pakai RFID dan mereka tidak perlu lagi membongkar dusnya untuk mengecek. Kira-kira seperti itu. Jadi memang sekarang barangnya juga jadi bisa lebih diketahui dengan lebih cepat masuk ke gudang mana. Mereka juga menggunakan automasi. Jadi yang seperti saya cerita tadi,
daripada membuka barangnya satu persatu, mereka cukup dalam DOS, mereka tidak perlu unpack lagi, mereka cukup scan saja dengan RFID dan itu bisa. Dan akhirnya itu menjadi operational efficiency. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, contohnya ini masih suppliernya Boeing juga, jadi mereka yang membuat baut untuk yang ada di pesawat. Jadi di sini memang kelihatannya masih seperti ada tag barcode, tapi itu sebenarnya RFID. Jadi sebenarnya ini kalau mereka memang istilahnya stock bautnya sudah habis, maka mereka setiap kali men-scan itu akan langsung terhitung. Jadi kalau memang barangnya sudah habis, di sistemnya juga terlihat lebih cepat. Karena sebelumnya mereka harus menggunakan orang dan harus menggunakan barcode, itu juga cukup memakan waktu yang lama karena jumlah barangnya kecil dan sangat menyita waktu sebenarnya. Jadi memang di sini inventory-nya juga seperti yang kita tahu ada di beberapa pabrik, saya pernah site visit, untuk mengecek barang itu mereka bisa sampai lembur-lembur. Jadi di sini dengan RFID kita juga mencoba mengurangi waktunya sendiri supaya tidak terjadi lembur atau antrian yang panjang cuma untuk mengecek inventory. Dan ini juga berarti untuk di manufacturing, ini juga mengurangi delay. Karena seringkali saya mendapat cerita dari beberapa operation manager, mereka ngomong, iya Pak, padahal saya pikir di ininya sudah habis. Ternyata itu ada kesalahan manusia, jadi mereka ngomong sudah habis, ternyata belum. Barangnya masih ada, atau bautnya atau bahan bakunya masih ada. Ini berarti proses produksi juga berjalan jadi lebih terlambat dan tidak efisien. Jadi kira-kira begitu. Jadi mereka bisa prediksi dulu gitu loh, inventorinya apakah perlu di restock atau bagaimana. Nah ini contohnya di Daimler. Daimler ini sebenarnya partnernya Mercedes-Benz. Jadi mereka di truck. Jadi mereka juga ditaruh tag RFID di setiap raknya itu. Jadi memang mereka menggunakan fixed reader di atasnya dan antenanya. Jadi setiap kali barangnya itu keluar masuk, mereka juga bisa mengetahui jumlahnya dan lokasinya di mana. Ini juga mengurangi berarti salah taruh rak yang berarti nanti orangnya harus mencari lagi. Andai pun mereka yang cara taruh rak itu akan mereka membuat sistemnya jadi supaya ada bunyi atau bagaimana. Dan mereka jika masih salah taruh rak, kita juga bisa melacak karena di hand reader kita sendiri ada feel nggak jauh siapa langit di perlu mengerti perahu layar atau yacht. Jadi seperti itu. Jadi RFID tag-nya itu ada di ini mereka seperti sistem seperti kantong dan itu semua ada RFID tag-nya. Jadi pegawainya menggunakan handheld sled dalam hal ini RFID 8500. Dulunya mereka harus membuka satu persatu dan kebetulan jika tag-nya ada di depan itu lebih memudahkan. Mereka sudah menggunakan SOP, cuma ada kalanya tidak terbaca atau bagaimana ini cukup menyulitkan dan mereka harus menggunakan tangga yang ada di belakang gitu dan sekarang tangganya jadinya tidak terpakai karena menggunakan RFID. Jadi mereka cukup lewat saja, mereka pencet tombol scan, itu akan bisa ketahuan, oh tombol ini, di daerah ini berapa ada warna biru, ada warna putih atau kombinasi biru dan jadi kalau kita bicara memang di lokasi ini warehouse ada 1000-an, dengan cara ini jauh lebih gampang. Tadinya mereka harus scan satu persatu dan sekali lagi saya cerita barcode tidak terbaca mungkin di atas tangga. Sekarang tangganya tidak terpakai, mereka cukup lewat saja dan itu bisa scan jumlahnya ada berapa. Jadi kira-kira seperti itu, jauh lebih gampang dan seperti yang saya bilang tadi, barcode reader ini bisa mencari barang dengan kode spesifik ini ada letaknya di mana. Jadi bisa keluar kira-kira sinyalnya makin lama makin dekat makin kuat. Seperti istilahnya berarti inch saya cerita tadi. Jadi kita bisa tahu dan itu mengurangi waktunya. Ini contohnya di Arab juga. Jadi di UAE ini pabrik ban namanya ZX. Jadi mereka pakai ban yang import. Jadi dia ketahuan barangnya di sana.
Di sini salah satu partner kita, Everyday Nissan juga ada di sini. Jadi memang ini dimodifikasi untuk khusus untuk supaya bagaimana caranya menempel ke layar. Memang karena seperti yang kita tahu, mereka butuh spek dan lem khusus untuk yang ada di situ. Karena biasanya RFID tag-nya itu ada di samping kanan. Jadi ini agak susah untuk dibaca. Tapi karena kita kerjasama dengan Everyday untuk mendevelop tire tag ini, jadi kita bisa tahu, oh ini bannya kebetulan lokasinya sekarang ada di gudang A, terus kemudian di gudang B. Jadi pergerakannya kita bisa lacak. Tadinya cukup susah untuk melacak pergerakan bahan-bahan ini. Dan karena sekarang kita cukup mengembangkan teknologi yang istilahnya untuk lem nempelnya ini bisa ada di berbagai material. Jadi sebenarnya musuh RFID ini adalah metal dan cairan. Cuma seperti yang saya jelaskan tadi, ini memang sudah ada solusinya. Kita punya tag, nanti namanya ada Silverline, nanti saya jelaskan lagi. Jadi tadinya kita harus melacakin satu persatu dengan RFID, karena setiap kali dia berpindah ke gudang, di gate-nya itu selalu ada. Jadi kayak kita letak gudang, kemudian cek, mungkin akhirnya logik yang seti dalam tuh inner cup ada berapa bagaimana mereka bisa tahu part ini pak ada di mana. Jadi ini untuk saya tadi udah harus membongkar patu leka kurang lebih, dan itu berarti untuk expense untuk mereka distribusi juga lebih murah, mereka juga jadi lebih up to date, detailnya kira-kira seperti apa. Dan ini berarti untuk dealernya juga seringkali kita mengindent part itu butuh indent waktu lama karena mereka berpikir, oh partnya kosong, ternyata partnya sudah ada. Sekarang cukup dengan ketik komputer itu juga langsung keluar dan lebih akurat. Kemudian untuk RFID frekuensi sebenarnya ada berbagai macam, ada low frequency, ada high frequency, kemudian ada UHF dan microwave. Tapi yang banyak umum dipakai itu sebenarnya ultra high frequency. Kalau microwave kebanyakan adanya di active. Karena tanggal siji. Sorry Pak Vincent, Pak Vincent. Sekarang udah kedengeran, Bu? Udah kedengeran, Sip. Tadi saya dari mana, Bu, ya? Enggak, tadi commute tiba-tiba. Oh iya, oke. Iya, Bu, iya, Bu. Pak, ya. Ya. Silakan Pak, dilanjut. Mungkin saya tadi jelasin lagi dari sini, mungkin saya commute. Jadi memang ada beberapa macam, ada low frequency, ada high frequency, ada UHF, ada microwave. Yang paling umum dipakai di passive RFID itu UHF. Jadi ya, kalau microwave kebanyakan ada di active. Jadi memang ini kompromi yang paling bagus, tidak terlalu lambat, tidak terlalu dekat juga jaraknya. Dan ini kenapa jadi ya paham? Karena ini cukup global. Jadi banyak sekali dipakai banyak dipakai di global. Jadi memang jaraknya juga bisa jauh, ukurannya juga bisa kecil. Dan ini memang sudah umum dipakai di barang-barang lain, kira-kira begitu. Jadi bagaimana sistem kerjanya itu? Pertama kita harus punya readernya, saya kasih contoh di sini, dan kemudian kita punya antenanya. Jadi readernya ini fungsinya untuk jadi radio signalnya, terus mengkonvert jadi antenanya supaya bisa dibaca oleh hostnya. Kira-kira seperti itu. Nah untuk readernya kita juga menyediakan beberapa pilihan, jadi tinggal disesuaikan aja. Antenanya juga kenapa di situ saya banyak tipe, nanti sekali lagi bisa disesuaikan dengan tipenya, karena tidak semua orang membutuhkan jarak yang jauh dan harus beamnya harus lebar. Jadi ada beberapa kasus seperti di retail, itu misalnya sekali lagi Uniqlo mungkin supaya gampang. Jadi supaya tidak membaca tag RFID yang ada di kasir sebelah. Jadi cukup kasir dan situ saja. Itu kenapa dia punya antenanya, powernya itu bisa di-adjust. Jadi nggak semua orang butuh jarak yang jauh dan butuh beam yang lebar. Jadi memang disesuaikan, makanya kita juga punya beberapa antena. Jadi kalau untuk di RFID tag-nya sendiri, itu memang cukup dari tag chip-nya. Jadi ini bisa, seperti yang
saya bilang ini bisa di-write, jadi bisa diganti. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya dicabut, kemudian dipasang lagi ke barang yang lain dan bisa diganti datanya, kodenya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Dan ini juga ukuran chipnya sendiri juga mempengaruhi jarak bacanya. Jadi kalau memang semakin besar, jarak baca juga semakin bagus. Jadi memang kebanyakan dipakai kalau untuk di customer-customer kita memang kebanyakan di warehouse. Untuk asset management, untuk proof of delivery, seperti yang saya bilang tadi, begitu dia berpindah bangunan, kita juga bisa tahu apakah sudah dari hub ini, masuk ke hub ini, atau bagaimana, dan tanpa bantuan manusia. Jadi cukup forklift atau truk yang lewat, itu juga barangnya ketika turun berbentuk palit, tidak perlu lagi dicek satu persatu, cukup lewat gate saja, itu sudah bisa diketahui barang-barangnya seperti apa. Jadi memang levelnya ada 3 untuk RFID tag, dan tentu aja printernya ada yang sudah bisa langsung di-code, jadi tidak perlu lagi reader. Dan kemudian tentu aja barangnya, dan kemudian nanti dibaca oleh antena dan readernya. Jadi memang RFID memang untuk masa depannya RFID bakal jadi tulang punggung dan mungkin salah satu pengganti utama untuk barcode. Dan ini juga bisa untuk pertimbangan planning masa depannya juga dan untuk budgetingnya apakah kita mau berpindah ke sini atau bagaimana. Dan RFID ini salah satu produk unggulan Zebra karena kita punya istilahnya one stop shopping. Jadi kita juga sedia dari reader, printer, supplies-nya, sampai software dan lain-lainnya. Jadi memang kebanyakan di customer di tempat kita memang maunya single vendor. Jadi kenapa kita mencoba menyediakan one stop solution, karena single vendor itu bagaimana? Kalau kita Bapak Ibu misalnya beri printer, kemudian kebetulan tag-nya merek lain, kita juga tidak akan bisa menggaranti apakah barangnya itu jarak bacanya akan sesuai yang kita janjikan atau bagaimana. Kira-kira contohnya seperti itu. Jadi ini portfolionya ada berbagai macam untuk fixed readernya. Untuk yang ATR 7000 itu coming soon. Readernya juga ada FX 9600, 7500. Nah ini yang saya cerita, antena tadi ada yang panjang, ada yang kecil, ada yang pendek. Jadi memang ini disesuaikan seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa customer yang memang mau jarak bacanya rendah gitu loh. Jadi tidak terlalu jauh supaya mereka tidak ada interferensi dengan barang lain. Kalau untuk handheldnya juga kita ada berbagai macam. Ada yang tadi saya kasih contoh di layar di pabrik garment yang untuk memproduksi layar kapal tadi, mereka pakai RFID 8500 itu untuk bisa di-pair dengan smartphone-nya. Ada juga yang masih bentuknya seperti barcode, padahal itu sebenarnya RFID reader. Ini untuk case-nya mungkin beberapa customer yang memang masih hybrid dan mereka masih perlu barcode dan masih perlu RFID. Mereka masih masa peralihan istilahnya. Kalau untuk printer kita juga punya macam-macam yang menyesuaikan dengan customer. Kita juga punya printer mobile yang bisa dibawa-bawa dan bisa ikut RFID. Supply-nya seperti yang saya cerita tadi, general ini cukup lumayan, jadi cukup standar. Kita juga punya kartu, tapi yang saya mau sebut sini Silverline. Jadi kelemahan RFID sebenarnya adalah metal, cuma kita sudah develop material khusus supply-nya yang memang bisa tahan di atas metal. Maka itu dinamakan Silverline. Jadi memang tadinya kita punya kelemahan dengan metal, itu tidak masalah lagi sekarang karena kita punya Silverline. Jadi ini ditempel di atas metal atau besi, khususnya manufacturing yang menggunakan logam atau bagaimana. Tadinya memang RFID tidak bisa, cuma sekarang sudah bisa dengan Silverline. Jadi memang intinya RFID ini meningkatkan efisiensi, meningkatkan productivity, dan mengurangi biaya tenaga kerja. Accuracy-nya juga lebih bagus. Karena seperti yang saya cerita tadi, ada beberapa factory yang untuk mengecek barang itu antriannya bisa sampai 5-6 jam. Nah, bisa dibayangkan ketika lalu lintas keluar masuk barang itu jauh lebih singkat, cukup ditaruh di gate-nya, cukup lewat saja, misalnya dengan forklift atau dengan palet. Bisanya hari Senin, Pak. Troli itu bisa terdeteksi semua. Jadi memang mengurangi sekali biaya tenaga kerja, tidak perlu lagi biaya lembur. Dan waktunya khususnya tidak perlu 5-6 jam, kita bisa ganti cukup dengan 1-2 detik. Jadi memang untuk sales-nya juga otomatis lebih meningkat karena seperti yang saya cerita tadi, banyak yang berasumsi materialnya kosong atau barangnya kosong, orang tidak jadi beli dan sebenarnya barangnya ada. Untuk mencegah hal seperti ini tentu kita harus memperbaiki supply chain-nya supaya sales-nya juga lebih lancar dan customer juga lebih puas. Jadi barang suka kosong nih, mereka nggak beli, kira-kira seperti itu. Jadi memang kedepannya untuk mendukung industri 4.0 yang digembar-gembarkan pemerintah, memang kita harus
selalu always on. Jadi seperti yang di kasus ini, mereka sudah menggunakan antena RFID dan boleh dibilang ini sudah full ya, dan saya percaya ini adalah masa depan yang semua orang cari, dan teknologi seperti inilah yang kita tuju untuk di masa depan. Ini sejarah singkatnya Zebra juga, jadi memang kita sudah punya sejarah cukup panjang dari 2001, sudah ada ISO 2000 juga, sudah ada standarisasi untuk engineering juga, dan memang kita salah satu yang paling tua di industri ini, jadi sudah 45 tahun, dan paten sendiri sudah ada 380, dan kita juga punya macam-macam seperti yang Ibu lihat tadi, ada handheld reader, ada yang masih gabung dengan barcode, dan lain-lain. Jadi sekarang waktunya Q&A. Oke. Yeah. Waktunya Q&A ya Pak ya? Iya. Pak ya? Yang ditunggu-tunggu tuh Pak. Iya nih Po. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan Pak Vincent dari para peserta yang sudah join. Oke, yang pertama Bapak, dari Bapak Esa Mahkota. Adakah perusahaan, ini mungkin maksudnya plantation kali ya, adakah perusahaan plantation yang sudah menggunakan RFID? Silakan Pak Vincent. Kalau di Indonesia, setahu saya belum ya Bu ya. Untuk dari Zebra belum Bu. Cuma di Amerika memang sudah cukup umum. Jadi mereka plantation misalnya di California itu kita pakai untuk wine ya Bu. Jadi mereka farming, habis itu mereka sudah masukin dus, dan itu bisa diketahui gitu loh Bu. Misalnya mereka kan punya spek tertentu untuk dikirim ke negara-negara tertentu. Jadi setiap dusnya itu mirip teknologi seperti pabrik ban tadi Bu. Oke. Jadi untuk pelacakannya, tadinya mereka juga karena nilai ekspornya makin lama makin tinggi, mereka akhirnya memutuskan untuk berpindah ke RFID gitu Bu. Dan pelacakan-pelacakan juga sudah menggunakan RFID. Kalau itu saya kasih kasus wine plantation sih Bu, memang sudah ada. Oke, berarti tidak menutup kemungkinan bahwa solusi RFID ini digunakan untuk plantation ya Pak ya? Iya Bu, soalnya seperti yang saya cerita tadi, RFID lebih universal sih Bu. Supply chain bisa, untuk tracking bisa. Jadi memang nanti saya bisa bantu mungkin untuk dipikirkan cara implementasinya. Memang kalau dipikirkan agak susah, mungkin nanti saya bisa bantu. Kira-kira penerapannya seperti apa? Masalah Pak Esa Mahkota juga seperti apa? Oke, siap. Pertanyaan berikutnya ya Pak, dari Bapak Yermia Nahur. Iya, Bagaimana implementasi di food manufacturing, khususnya untuk proses produksi yang panas, terus ada pressure, terus ada basah, berminyak. Nah, mungkin bisa di-share Pak pengalaman Bapak untuk implementasi di area food manufacturing. Kalau saya kebetulan dulu pernah kerja di Korea ya Pak, dan saya pernah visit salah satu klien itu, namanya mungkin Bapak Ibu tahu merek Spam Bu, daging babi kalengan itu ya Bu. Spam, ya. Mereka sudah pakai RFID memang dari mereka ada taruh di kaki ayam dan babinya sendiri Bu. Jadi itu bisa di-tag, jadi mereka pergerakan ayamnya, misalnya ayam yang ini ada yang salah, karena mereka menggrupkan ayamnya itu berdasarkan ukuran badannya dan kondisi kesehatannya Bu. Mereka ada rutin mengecekkannya. Mereka sudah mulai pakai RFID dari situ. Kalau untuk proses produksinya memang awalnya kan panas ya Bu. Cuma kita bisa develop sendiri, ada yang lemnya untuk tahan basah dan tahan berminyak gitu Bu. Memang sudah ada spesifikasi khusus mereka pesan. Karena ya seperti yang saya kasih tahu tadi Pak, kita juga tadi musuhnya adalah metal, kita nggak bisa. Tapi sekarang dengan adanya Silverline kita bisa tempel di baut atau di blok mesin, itu bisa Bu. Jadi semuanya bisa lah ya Pak ya, universal pokoknya. Mungkin nanti kita bisa tahu juga sih Bu, kira-kira masalahnya nanti di mana. Kita juga bisa coba langsung sih bersama-sama. Oke, siap. Pertanyaan yang berikutnya, berapa kali satu chip bisa di-rewrite? Kalau itu untuk limitnya sebenarnya belum ada tingkat kejelasan atau bagaimana Bu ya. Selama ini kita paling banter bisa sampai 1000 kali Bu. Wah, mantap ya Pak ya? Iya Bu. Ngirit berarti ya? Jadi memang untuk beberapa kasus yang mereka perlu di-rewrite itu bisa. Cuma kebanyakan kasus di mana chipnya itu nggak bisa di-rewrite karena patah Bu. Jadi kita tahu itu antena chip.
Iya. Kebanyakan kendalanya pas di peeling off-nya itu, Bu, apa namanya, mencabut, menyobeknya itu, mereka tidak sengaja mematahkan labelnya. Jadi ya untuk Pak Firman, sebenarnya kebanyakan dari batasannya boleh dibilang di rate-nya memang cukup banyak, cuma kebanyakan kan gagal karena kita harus cabut pasang itu Berarti tadi. lebih ke arah human error ya Pak ya. Maksudnya karena kan dicabut dan itu dari manusia lah gitu istilah Iya. kasarnya ya Pak ya. Untuk pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Randy Prasetyo. Tempatnya Pak Randy itu sudah menggunakan RFID Pak di proses produksi. Beliau menggunakan HF dan UHF RFID. Nah, yang menjadi permasalahan adalah RFID yang berbentuk kartu sering terbawa oleh karyawan. Adakah solusi untuk mencegah itu? Saat ini mereka menggunakan produk Zebra RFID FX7500, Pak. Kalau terbawa ini saya kurang jelas ya Bu, apakah kartunya ini terbawa pulang atau mereka masuk lagi atau gimana? Saya jujur mungkin lebih ke arah kayak kalau misalnya untuk menghindari supaya itu nggak hilang atau mungkin kebawa pulang si karyawan tersebut gitu. Ada solusi lain nggak gitu Pak? Saya rasa mesti pakai SOP juga sih Bu ya. Kalau terbawa ini lebih cenderung ke human error karena menurut saya ya setiap teknologi ada kekurangan kelebihannya sih. Mungkin nanti saya bisa kontak langsung dengan Pak Randy untuk menanyakan hal ini sih. Saya jujur terbawanya agak kurang ini, apakah memang terbawa secara tidak sengaja jadinya mereka besok bisa absen lagi dengan kartu yang sama atau gimana. Saya jujur masih kurang paham gitu loh Bu. Oke, ini tambahan sedikit Pak. Oh. Ya. Kalau setiap FX kita kan ada I/O-nya, ya, ada GPIO-nya. Jadi GPIO itu bisa dihubungkan ke buzzer atau ke gate yang bisa mereport misalnya dia harusnya kartu ini tidak melewati checkpoint tertentu. Jadi dipasangkan buzzer sehingga kalau lewat di situ dia akan bunyi, oh berarti masih ada RFID card terbawa oleh dia. Dia harus serahkan ke penjaganya. Itu biasanya sih ada beberapa hal seperti itu, seperti checkpoint. Itu juga bisa dihubungkan ke aplikasi, misalnya memang ada kartu karyawan yang dibawa pulang atau ada kartu tamu yang seharusnya diserahkan ke resepsionis misalnya. Nah, kalau kartu karyawan kan melewati checkpoint tertentu dia dianggap sudah absen pulang. Tapi kalau kartu tamu dia lewat checkpoint ini dia seharusnya nggak lewat situ, berarti dia akan bunyi, buzzernya akan bunyi dan mungkin satpamnya akan mengingatkan Pak mau diserahkan dulu kartunya ke resepsionisnya, seperti itu. Berarti ada tambahan buzzer ya Pak Api ya? Ya, itu salah satu contoh. Oke. Terima kasih Pak Api. Ya, kebetulan Pak Api juga tim dari Zebra nih. Pak Api belum memperkenalkan diri. Yeah. Monggo Pak. Saya Api Agape, saya pre-sales juga, rekannya Vincent. Kita sama-sama pre-sales di Indonesia, handle Indonesia juga. Oke, terima kasih Pak Api. Sama-sama. Oke, untuk pertanyaan berikutnya ya Pak Vincent. Untuk keperluan RFID yang reusable, apakah bisa menggunakan tag pasif atau harus menggunakan yang aktif? Itu pertanyaan yang pertama. Terus kemudian yang kedua, bisa di-share bagaimana proses isi ulang datanya dan menggunakan printer apa? Silakan Pak Vincent. Jadi kalau pasif atau aktif itu sebenarnya nggak masalah Bu, memang dua-duanya bisa ya Bu. Jadi pasif itu cuma inti perbedaannya sebenarnya perlu ganti baterai sama ukurannya sendiri Bu. Kalau untuk baterai memang mereka jadi lebih tebal. Kalau proses isi ulang datanya, kalau kebetulan dari kita ada softwarenya Bu, mungkin saya bisa contohin sebentar. Silakan Pak. Jadi kebetulan dari printernya sendiri memang pas kita ngeprint itu bisa langsung encode Bu. Jadi kenapa orang ada yang mau beli printer RFID itu? Jadi tadinya kan kita menggunakan printer biasa Bu ya. Dan Ibu setelah di print, Ibu harus punya RFID reader lagi. Kalau Ibu sudah punya RFID printer, jadi tinggal beli Zebra Designer Pro, nanti Ibu bisa input datanya kira-kira seperti apa. Oke. Jadi one stop. Jadi coba saya share screen dulu untuk
Misalnya Silakan, Bapak Pak. Ibu mau untuk RFID, kita punya software-nya. Nah, jadi kita ada software seperti ini, Bu. Jadi untuk yang bisa dipakai di alat-alatnya kecuali di printernya, karena printernya perlu Zebra untuk di Zebra Designer Pro. Jadi di sini kita bisa baca gitu loh, Bu, semuanya. Kebetulan saya lagi Oh, belum mempersiapkan, jadi di sini nanti keluar tag ID-nya, Bu. Kemudian Ibu bisa double klik, nanti kira-kira Ibu bisa tulis lagi gitu loh, Bu. Bisa di write lagi, cukup dengan software ini. oke. Gitu. Oke. Oke, Bapak. Lanjut ya, Pak. Ini banyak loh, Pak, yang nanya. Makanya saya Mantap, luangkan banyak yang waktunya buat pertanyaan. iya, banyak banget nih yang tertarik. Oke, pertanyaan dari Bapak Jerry, Pak. Dulu pernah saya coba tempel di botol berisi air, RFID tidak terbaca. Apakah ada solusinya, Pak? Silakan, Pak Kalau Vincent. untuk sementara memang cairan belum ada sih setahu saya, Bu, ya. Mungkin Pak Api juga bisa Oke. menyumbang saran ya, Pak, kemarin. Jadi memang untuk cairan masih ada flaw di situ, kecuali kalau untuk logam kita ada Silverline atau on metal series. Kita kalau logam masih ada, tapi kalau untuk cairan memang agak sulit karena itu bukan kelemahan dari sisi Zebra, tapi dari sisi teknologinya sendiri. Jadi kalau misalnya kita bawa handphone, terus kita walaupun kita bungkus rapet, handphonenya nggak basah, terus kita bawa di underwater gitu, di bawah air dalam kedalaman cukup, ini dia nggak akan atau susah dapat sinyal karena memang sinyal akan susah lewat ke cairan itu. Jadi itu memang kelemahan dari sisi teknologi, kecuali kalau aktif dia memang lebih kuat, tapi tetap itu jauh mengurangi apalagi pasif. Oke, berarti bisa diambil kesimpulan bahwa untuk saat ini kalau cairan memang cairan yang maksudnya kalau cairan dia tidak bisa membaca ya, Pak, ya di RFID itu ya. Betul ya, Pak, ya? Ya, sinyalnya nggak bisa ngirim balik dia. Jadi karena keserap, seharusnya kan si RFID tag itu mengirim balik informasinya ke reader, tapi karena dia kondisi basah seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Sarjana. Untuk isu serialization farmasi ya, Pak, ya, lebih efektif mana dibandingkan dengan barcode? Silakan, Pak. Kalau di salah satu klien kita di US ya, Bu, jadi mereka kenapa mereka tadinya pakai barcode beralih ke RFID itu mirip cerita seperti baut, Bu. Jadi mereka ada supply obat ke beberapa rumah sakit. Jadi untuk mendeteksi sebenarnya yang develop aplikasi sendiri, Bu. Jadi setiap kali itu dibuka tuh yang tersisa ada berapa, dan itu akan mengirim ke pusat. Oh, jumlah obat yang tersisa tinggal segini. Jadi sebelum obatnya habis, mereka sudah bisa datang untuk ke sana. Karena seperti yang saya bilang tadi, Bu, untuk yang kasusnya farmasi ini, saya bisa kasih contoh terdekat itu. Mereka harus men-scan barcode satu persatu, Bu. Jadi mereka bikin otomatisasi, jadi sebelum obatnya habis, misalnya kebetulan, oh, di rak ini obat anti gatal-gatal, ini sisa tinggal 2 bungkus, mereka akan datang untuk refill. Jadi tidak ada lagi cerita kehabisan obat untuk di rumah sakit tersebut. Kalau yang kebetulan saya bisa kasih untuk farmasi ya mungkin kira-kira seperti ini lah, Pak. Kira-kira. Oke, terima kasih Pak Vincent. Apa Zebra sudah ada hard tag RFID anti metal dan label RFID ukuran kecil untuk perhiasan, contohnya ukuran 6 mm kali 6 mm dan kalau 12 mm. ada tadi saya sudah sebut, sudah ada Silverline, memang sudah ada dipakai gitu. Dan untuk ukuran kebetulan rekan saya Pak Api juga barusan kemarin ke salah satu toko emas terkemuka di Indonesia, dan kita kemarin sudah mulai menginstal RFID yang ada di situ. Tapi untuk ukuran pastinya saya kurang ingat, mungkin Pak Api bisa bantu, Pak. Ukuran tagnya berapa kemarin, Pak? Ya. Mungkin Api, karena banyak kan perhiasan kan mungkin kecil-kecil ya ukurannya. Ada gambarnya sih. Jadi biasanya RFID tag yang kecil ini
Dia ukurannya paling sekitar 2 ruas jari dengan ada satu bagian dari RFID tag-nya atau materinya itu yang agak keluar untuk diikat ke emasnya, jadi untuk keperhiasannya. Jadi kalau untuk perhiasan memang modelnya seperti itu, dia mirip seperti hanging tag untuk digantung. Dan ada juga kalau untuk yang seperti emas kepingan, itu juga modelnya dia nanti akan ditempel di packaging emas kepingannya. Biasanya seperti itu yang dipakai. Itu sudah lumayan beberapa. Dia jalan karena dia selama ini agak susah ketika mau inventory. Dia harus ambil satu persatu, didata, di scan, barcode-nya terlalu kecil kadang-kadang karena kalung beberapa gram gitu, labelnya terlalu besar juga bagus. Makanya dia mau pakai RFID tag yang cukup. Ya, challenge-nya adalah jarak sebenarnya kalau untuk RFID tag di jewelry, karena dengan RFID tag semakin kecil berarti jarak bacanya juga semakin pendek. Yang dijelaskan tadi Bu Anastasia, memang kalau itu jarak bacanya tergantung dari ukuran tagnya. Kalau memang dia mau maklum ukurannya semakin kecil, jarak baca semakin pendek, itu bagus gitu loh. Oke. Iya. Oke, lanjut ya Pak ya. Ya. Dari Pak Ari Prabowo, untuk RFID aktif atau pasif, apakah ada maksimal kecepatan gerak barangnya ketika bergerak di reader RFID? Kalau untuk aktif itu tidak masalah. Kalau untuk pasif, kebetulan kita juga menggunakan forklift dan barang beberapa seperti truk itu juga tidak ada masalah speednya. Tentunya tidak akan ada barang yang bergerak sekitar, kalau saya pengalaman pakai RFID Bu, itu kecepatan kira-kira sekitar maksimal 40 km per jam, tapi teorinya ketika saya kurang dalam ngeremnya sekitar 50-60 km itu masih terdeteksi. Jadi untuk bayangan Pak Ari Pro ini saya men-share contoh yang real life aja gitu loh. Ada kalanya teori dan real life-nya mungkin yang bisa buat jadi gampang buat jadi bayangan Pak Ari Prabowo. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Esa Mahkota dari PT Shopee Indonesia. Kalau barang berupa baut bahan metal, apakah RFID-nya mesti ditempel satu persatu di bautnya? Soalnya bautnya kan kecil. Tadi kayaknya udah ada contoh seperti yang di Boeing ya. Jadi memang dia taruhnya kebetulan adanya di rak Pak. Jadi memang itu untuk keluar masuknya sih. Ini sama seperti obat Pak. Jadi obat itu tidak berarti tag RFID-nya ditempel di kapsul obatnya yang kecil itu. Jadi memang ditempel lebih di raknya tadi itu Bu. Jadi supaya tidak mencegah salah taruh barang, dan dia bisa mendeteksi keluar masuk. Jadi setiap kali keluar masuk itu terdeteksi RFID, oh diambil berapa kira-kira. Jadi sistemnya untuk barang-barang kecil bukan dalam bayangan. Masukin satu-satu gitu ya Pak? Satu. Iya. Karena kalau terlalu kecil juga jadi tidak terbaca. Gitu. Tadi kebetulan ada penjelasan di perhiasan gitu kira-kira. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya Pak ya. Dari Pak Ganda YS. Apakah ada solusi, misalnya ada kebutuhan untuk menghitung janjang buah sawit. Nah, ini menyambung ke plantation nih Pak. Gimana Bu? Saya kok nggak keluar ya sebenarnya. Iya, karena Pak Ganda kebetulan private chat-nya ke saya. Jadi saya sampaikan ke Pak Vincent. Jadi apakah ada solusi, misalnya ada kebutuhan untuk menghitung janjang buah sawit? Iya. Kalau janjang itu maksudnya gimana ya? Satu persatu buahnya itu ya Bu ya. Kalau kebanyakan kita dipakai ditaruh di palet sih Bu. Jadi memang kalau untuk palet kan dia mengurangi biaya tag-nya sendiri Bu. Jadi misalnya dalam satu palet itu ditaruh berapa puluh buah sawit. Nah, kebanyakan ditaruh seperti itu sih Bu. Kecuali memang kasus seperti tadi kasih contoh di ya Bu, di Hornell itu mereka untuk pasang tuh perlu ada di babi atau di ayam itu juga bisa sih Bu. Tidak masalah kalau di sawit sih kebetulan karena mereka
padat dan tidak Oke. cair gitu. Pertanyaan lagi dari Pak Ganda, beliau menanyakan juga apakah KTP nasional kita berupa RFID? Kalau KTP nasional saya iya Bu. Jadi memang cuma frekuensinya aja yang berbeda. Tadi kebetulan saya ada kasih itu ada memang e-money juga itu. Jadi memang frekuensinya aja yang beda, ada itu HF bukan UHF gitu kira-kira. Oke, sebentar ya Pak ya. Masih ada banyak sekali pertanyaan. Oh, dari Pak Esa lagi Pak, dari Pak Esa Ya. Mahkota. Bagaimana kalau barangnya bahan metal, kayak besi-besi batangan atau lembaran? Apakah bisa dideteksi kalau pakai RFID? Seperti yang saya jelaskan tadi, di Silverline memang tidak ada masalah Pak Esa. Jadi memang kita sudah menemukan solusinya untuk bahan metal lembaran. Ada beberapa kasus kita juga punya perekat jenis tertentu untuk nempel di besi. Karena ada kalanya di besi itu mereka berminyak atau tidak, atau mudah copot. Jadi memang kita juga kebetulan barusan ada salah satu klien, salah satu perusahaan besi juga Bu. Jadi mereka memang mau pakai RFID, cuma kendalanya di sebelumnya mereka bilang tag-nya mudah copot. Jadi kebetulan kita coba-coba beberapa, karena ketika kita beli RFID label di Zebra itu juga ada bermacam-macam Bu, perekatnya kebetulan. Ada yang memang untuk khusus berminyak, atau yang bagaimana yang lemnya kuat. Memang itu disesuaikan juga dengan kebutuhan si customer-nya. Kira-kira begitu. Jadi kalau apakah bisa? Ya, bisa. Oke. Ini ada pertanyaan dari PT Wisaya Mitra, Pak. Bagaimana implementasi RFID di food manufacturing, khususnya untuk proses ini yang tadi yang proses produksi yang frozen dan berminyak? Apakah ada pengalaman? Jadi memang bisa, Bu. Dan frozen tag kita juga memang ada spek sheet-nya, Bu. Jadi memang ada yang beberapa bisa tahan di bawah. Khusus, betul. Jadi nanti memang saya tinggal kirimkan spek sheet-nya mungkin. Untuk yang berminyak kebetulan saya juga udah jawab tadi di yang besi tadi, Bu. Jadi memang kita nggak tahu proses produksi itu ada kalanya licin atau berminyak, ada kalanya lemnya tidak bisa menempel. Jadi memang kita juga ada khusus. Kalau frozen ada spek khusus memang Pak, bisa tahan sampai suhu minus berapa gitu. Ini tergantung mungkin kita juga perlu tahu Bapak kira-kira frozennya sampai minus 10 atau minus 10 atau minus 5. Karena definisi frozen sendiri juga bermacam-macam suhunya. Kita coba cocokkan aja Bu dengan kebutuhan PT Wisaya Mitra ini gitu Bu. Oke, berarti itu sebenarnya ada label yang khusus untuk ditempelkan di frozen ya? Yang iya Bu, RFID jadi spek sheet-nya memang ada bermacam-macam gitu Bu. Oke, terus ya tadi Pak Esa Mas Kota nanya lagi ya, berarti ada spesifikasi khusus untuk RFID ya Pak ya? Ya mungkin iya ya Pak ya, ada tergantung dari penggunaannya khusus. Mau bagaimana ya Pak ya? Betul ya Pak Vincent? Makanya kita juga labelnya ada bermacam-macam Bu. Yang mungkin seperti Pak Api cerita tadi, musuh kita adalah tadinya besi ada cairan. Cuma besi kita sudah ketemu solusinya. Cairan juga kelemahan dari teknologinya juga kita belum ketemu. Jadi mungkin ya ada spesifikasi khusus memang betul Pak. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Franky Manurung dari Medan nih Pak. Wah jauh. Oke, apakah ada program aplikasi khusus dari Zebra Scan RFID dapat memilah-milah barang dalam satu box dengan barang yang berbeda-beda? Silakan Pak. Kebetulan saya tadi ada kasih contoh kira-kira ibaratnya seperti pemburu harta karun. Jadi kita kebetulan di health reader-nya, mungkin ntar saya bisa kirimkan videonya ke Pak Franky ya. Jadi seperti yang saya cerita tadi, Pak Franky mungkin ada contoh di mana dia punya gudang besar sekali Pak Franky, dan itu bikin layar kapal Pak Franky. Tadinya mereka memang harus mencari satu persatu dan mereka harus menggunakan tangga. Cuma dengan handheld reader kita bisa begini, kita bisa cari kira-kira sinyalnya yang terdekat di mana. Kita bisa input Pak. EPC-nya itu misalnya berapa? Kan kita sudah input misalnya 0382 misalnya. Kita mau cari yang buntutnya 0382, kita tinggal scan begini aja Bu. Nanti sinyalnya makin lama makin tinggi Bu. Seperti nyari metal detektor bom. Jadi, ini yang paling dekat. Nah, itu bisa didapat. Mungkin yang dimaksud Pak Franky Manurung kira-kira seperti itu. Jadi dalam box memang kita nyari mungkin agak susah gitu loh. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Esa Mas Kota. Wah, mantap nih Pak Esa. Pak, harga tag RFID berapa Pak? Oke, itu nanti akan disampaikan dan akan nanti sales dari PT KDS akan menghubungi Bapak untuk harga tag RFID.
Don't Iya worry Pak, Pak nih Esa. Pak Esa nih bukan ini saya nih Pak. Maaf Pak. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Nova Ahmad dari Trisulatex Pak. Apakah ada solusi untuk penggunaan RFID yang menempel di kain di bagian dyeing ya dan finish ya Pak? Pencelupan, pencucian menggunakan air panas dan proses lainnya di perusahaan tekstil Pak. Kalau ini tergantung dari temperaturnya seperti apa Bu. Saya kurang ada bayangan kira-kira seperti apa. Jadi memang Pak Api mungkin bisa membantu. Oh iya, nih Pak Api yang sudah keluar nih. Boleh. Jadi ada beberapa tipe tag RFID. Kita seperti di manufacturing, kita ada tag RFID yang ditaruh di rangka bodi mobil, yang dia harus direndam di cairan galvanis gitu sampai 300 derajat selama 30 menit, dan dia harus tahan beberapa cycle. Dilakukan seperti itu. Kebetulan tagnya juga reusable. Jadi ada beberapa tag yang memang kuat untuk ditaruh atau di treatment dalam suhu tinggi dan bahkan dalam cairan yang berbahaya juga, tergantung enclosure-nya. Maka nanti bisa kita cek lebih lanjut, misalnya kalau memang ditaruh di kemasan kaleng, nah itu berarti kita akan cari beberapa tag yang tahan suhu tinggi atau bahkan mungkin butuh enclosure. Nah, kalau butuh enclosure pasti karena harganya tidak murah, pasti harus reusable. Ada kalau solusi seperti itu ada. Oke, thank you Pak Api. Nah ini pertanyaan berikutnya dari Pak Anton Pak. Untuk penempelan tag di bahan metal atau mengandung cairan seperti produk cat yang memiliki kemasan kaleng atau metal dan kemasan plastik dan berisi cairan, bagaimana cara menempelkannya? Apakah bisa diakali dengan tidak menempelkan label secara langsung di kemasan, tapi ditempel dengan lembaran label bagian putihnya? Silakan Pak Vincent. Kalau untuk di kaleng, Pak Anton sebenarnya bisa langsung ya. Tadi saya kebetulan ada cerita tentang Pak Api sama saya udah ada cerita tentang silver line ya Bu. Kebetulan itu mungkin bisa langsung. Kalau untuk mengakali cairan, kebetulan tadi saya ada ngasih contoh Pak Anton. Ada yang lebih ekstrem lagi dari cairan itu ban, Bu. Jadi tadinya itu memang dia mau taruh di dalamnya itu nggak bisa dibaca Bu. Jadi mereka taruh peletakannya kebetulan ada di depan. Jadi mereka dengan mudah jadi mengira Bapak depan ini masalah Pak. Cuma yang jadi masalah kalau Bapak taruh labelnya ada di belakang sini Pak, dan kita sinyal RFID-nya harus nembus ke melewati cairan ini. Nah itu yang agak susah Pak. Kalau untuk Bapak bilang untuk metal tidak perlu diakali sih sebenarnya Pak. Jadi memang kebetulan ada silver line yang langsung bisa nempel di situ, jadi tidak masalah. Berarti kalau misalnya luarnya metal nih, kemasannya metal ya Pak ya, terus dalamnya cairan, dan itu di RFID ini labelnya ditempelkan di kaleng tersebut ya Pak, di kemasan, itu masih bisa terbaca ya Pak ya? Masih bisa Pak, selama peletakannya mungkin tidak terbalik. Jadi mungkin bisa diakali dengan SOP seperti yang saya contoh di ban tadi. Jadi mereka taruh selalu di depan. Gitu Bu. Thank you. Ini yang tadi Pak, yang mengenai frozen food, itu rupanya pada suhu minus 18. Masih bisa sih Bu sebenarnya. Seingat saya minus 20 gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Pak Budi Susilo Pak. Pak, untuk di gudang, kalau tag RFID per palet, jika barang yang keluar kurang dari satu palet, apakah tagnya harus ganti baru setelah stoknya berkurang, atau bisa diedit data di tagnya? Silakan Pak. Ini kalau Bapak tanya apakah ini tergantung dari Bapak. Ketika Bapak mungkin atau kalau ada patah, iya Pak, ganti baru atau tertekuk. Kalau memang Bapak cabutnya tidak masalah atau Bapak kebetulan masih menempel di situ, Bapak mau edit, saya rasa tidak ada masalah Pak untuk mengedit datanya. Kira-kira seperti itu sih Pak. Selama seperti yang saya bilang tadi, musuhnya kalau jangan sampai antena tertekuk atau tagnya patah. Kira-kira begitu Pak. Oke, kurang lebih sih itu semua. Cuman bentar ya Pak.
Oh, Oh, dari ada Pak lagi. Anton lagi, berarti peletakan untuk cat tadi tidak bisa ditumpuk ya? Harus visible pada reader dan tidak bisa digunakan untuk SO itu mungkin stock of name kali ya, jika posisi barang tertumpuk di gudang. Ada Kalau cara tertumpuk, baiknya untuk produk seperti cat, bagaimana cara penggunaan RFID untuk stock of name yang lebih cepat? Silakan Pak. mungkin saya bisa kasih contoh ini kaleng cat. Oh maaf, ini karena ada backgroundnya jadinya tidak terlihat ya. Jadi lebih dari peletakannya sih Pak. Misalnya ini kaleng cat Pak. Ini kan misalnya Bapak taruh label RFID di sini. Kalau Bapak tumpuk di atasnya dan labelnya masih ada di depan, saya rasa nggak ada masalah gitu Pak. Jadi begini, kebetulan semuanya ada di depan, itu tidak ada masalah. Yang jadi saya bilang masalah, kalau ternyata ini terbalik ke belakang dan RFID sinyalnya itu harus menembus melalui metal plus cairan, itu yang jadi masalah gitu loh Pak. Jadi menurut saya lebih ke peletakan di etalasenya sih Pak. Kalau bertumpuk saya rasa tidak masalah seperti ini Pak, kebetulan. Selama tagnya masih di depan. Makanya tadi saya kebetulan kasih contoh, yang ada di ban itu kenapa pabrik ban selalu naruh labelnya ada di depan, bukan ada di dalam atau di samping. Jadi memang untuk kemudahan pembacaannya sendiri gitu Pak. Oke Pak. Kalau untuk beberapa baris ke belakang itu jujur memang teknologinya sendiri belum support. Ini saya kebetulan dia menambahkan. Iya betul, tumpukannya ada beberapa baris ke belakang. Jadi kalau di belakang ya bagaimana? memang itu tergantung dari catnya seberapa tebal gitu Pak. Ada kalanya dia kalau masih tipis dia masih bisa. Kalau ini dari yang seperti kata Pak Hapi ya, jadi memang mungkin peletakannya kalau bisa di atas gitu Pak, atau bisa jadi Bapak taruh berbagai macam kaleng itu dalam satu palet gitu Pak. Oke, sebenarnya bentar, boleh saya tanya di karangan sistem? Oh, Pak Esa mau nanya langsung. Boleh, Oke. Silakan Pak. Saya ambil. Halo? Ya, silakan Pak Esa, bagaimana Pak? Udah dengar? Sudah. Kami sudah dengar. Oh iya. Ini saya tadi masih ada yang ganjal tuh, yang mengenai yang baut-baut tadi itu. Oh, silakan Pak. Jadi kan di gudang kami itu kan banyak baut itu di situ, di dalam tumpukan baut-baut itu. Kalau dipasang RFID-nya di satu packaging gitu aja, kita letak itu RFID-nya, kan kita nggak tahu jumlah bautnya itu di dalamnya berapa. Supaya kita tahu jumlah bautnya itu pakai RFID, kita sudah tahu jumlahnya, itu gimana caranya? Apakah kita udah menggunakan RFID, udah itu kita harus hitung satu-satu lagi, itu gimana? Itu teknisnya gimana itu ya? Saya masih ganjal itu mengenai baut-baut itu, gimana kita tahu itu jumlahnya tanpa kita harus hitung manual gitu. Itu kira-kira. Oke Pak Esa. Jadi maksudnya mungkin misalnya dalam satu kotak itu Bapak taruh baut gitu ya Pak, satu jenis baut. Nah, gimana caranya bisa tahu di dalam kotak itu jumlah dari baut tersebut ya Pak ya? Benar ya? Iya, gitu. Silakan Pak. Kalau kebetulan Pak Esa yang di Boeing tadi itu memang mereka tidak menempelkan satu persatu Pak, karena situasi tidak memungkinkan karena ukurannya terlalu kecil Pak. Jadi mereka memang sebelumnya sudah ada penghitungan secara otomatis juga Pak dengan infrared. Jadi mereka untuk penghitungannya itu ada berapa. Yang mereka jadi kendala kan selalu Pak, ketika di Boeing itu tiba-tiba bautnya sudah habis dan mereka harus menunggu lagi untuk waktu logistiknya. Jadi yang lebih ditempel RFID itu labelnya ada di raknya sendiri Pak. Jadi itu lebih untuk mencegah supaya bautnya itu tidak habis, lebih berhubungan ke inventory manajemennya juga Pak, sama supply chain-nya begitu Pak. Jadi bukan ditempelkan di bautnya satu persatu, karena ini kasusnya baut harganya bukan seperti perhiasan juga gitu Pak. Jadi mereka memang tidak terlalu tertarik untuk menempelkan RFID-nya bautnya ke satu persatu gitu Pak. Terus sorry Pak. Kira-kira seperti itu sih Pak Esa. Oke. Terima kasih Pak Esa. Oke, Pak Vincent. Sorry itu di Pak Vincent.
Pak Oh Vincent, iya. ada pertanyaan lagi dari Pak Ganda. Tadi Pak Ganda chat ke saya. Jadi mungkin yang dimaksud dengan janjang sawit itu tumpukan tumpukan sawit, Pak. Tumpukan sawit. Jadi kan kalau misalnya panen gitu kali ya Pak ya, itu terus kan mereka ditumpuk gitu. Nah itu janjang sawit. Nah yang ditanyakan adalah kalau kemasan plastik yang dikasih tag, apakah masih bisa di-scan apabila berada di dalam kotak kardus? Kebetulan saya bisa kasih contoh seperti Uniqlo tadi Bu ya. Itu Ya. kalau saya mau menjawab, kebetulan masih bisa Pak Ganda. Jadi masih bisa di-scan. Jadi yang memang musuhnya misalnya di dalam misalnya tertutup cairan atau misalnya di dalam kaleng besi kemudian kaleng cat, itu yang paling mungkin situasi worst case-nya, yang situasi paling jelek yang mereka sebut. Kalau kasus seperti yang Pak Ganda bilang masih bisa kebetulan. Oke, thank you Pak Vincent. Iya Pak. Terus kemudian ada pertanyaan dari Pak Ahmad Faisal, LSIP. Tag RFID ada yang bisa outdoor, kurang lebih sekitar 5-6 bulan. Mungkin penyimpanan untuk di outdoor kali ya Pak, mungkin iya, yang seperti yang di Pak Api cerita, dia aja tahan Pak Ahmad, mungkin dimasukin ke pabrik besi yang keluar masuk cairan atau bagaimana. Jadi otomatis untuk outdoor itu juga bisa. Oh, dia mau bicara langsung. Oh iya. Monggo Pak Ahmad, silakan. Halo Bu. Iya Pak, silakan Pak. Suaranya boleh agak diperjelas Pak, soalnya kecil sekali. Iya, terima kasih Pak Vincent waktu ya. Saya dari Langsung tuh, Lontong Sumatera Indonesia. Jadi untuk RFID ini itu saya sudah pernah dan sebelumnya menggunakannya sekitar 6 tahun yang lalu ya, sebelum menjalankan. Jadi pertanyaan saya tadi itu kan mengenai tag yang di outdoor, kan rencana saya kan mobil baru juga di jalan tandan buah Pak, tandan buah besar di lapangan. Nah, pertanyaan saya tadi apakah kalau misalnya kita lihat ada panas, hujan, itu tag saya RFID itu bertahan nggak jalan? Karena nanti kita ini kan RFID ini kan kalau saya kan untuk manajemen stok ya Pak, gudangnya. Jadi kita anggap kalau gudang selama ada ruangan itu kita anggap lapangan lah gudang kita, tandan buat dari itu. Jadi masing-masing buat itu kita pasang satu kali. Nah itu apakah mampu bertahan selama 5-6 bulan ke depan Pak? Silakan Pak Vincent. Betul iya, saya rasa bisa sih Pak. Jadi ada berbagai macam tag RFID juga, ada juga yang bentuknya seperti tag dari plastik, itu juga tidak masalah dengan outdoor gitu loh Pak. Saya bisa tunggu sebentar, mungkin saya ambilkan contohnya mungkin ya Pak, sebentar. Iya Pak. Silakan Pak. Kita di plantation ada beberapa RFID tag, misalnya tag yang bentuk paku yang ditanam di dalam pohon misalnya. Nah itu untuk aset tracking, untuk tahu umur pohon, apakah dia sudah waktunya, dan sampai untuk tracking ini sudah pernah dipanen berapa kali. Dan kalau untuk di sawit biasanya dia di keranjang-keranjangnya itu Pak yang diberikan tag RFID-nya. Di keranjangnya itu nanti ketika sudah ditimbang, nanti tinggal dibaca, nah nanti diisikan atau dimasukkan dalam database bahwa tag RFID ini beratnya adalah segini, sehingga nanti setiap keranjang sudah punya identifikasi, oh ini keranjang dari area mana, beratnya berapa. Itu salah satu contoh implementasinya. Saya kembali ke Vincent. Jadi mungkin Bapak tadi kebetulan saya kebanyakan lebih cerita ke label ya Pak ya, perlu stiker, perlu ini, mungkin Bapak rawan copot. Ada yang seperti ini mungkin Pak, bentuknya macam-macam sih Pak. Jadi memang ini bisa digantung Bapak, kemudian ini juga tahan air dan tahan cuaca Pak, jadi lebih reliable. Memang seperti yang Pak Api cerita tadi, bentuknya bisa bermacam-macam gitu loh Pak. Cuma memang yang saya jelaskan di sini contoh yang lebih umum gitu Pak. Yang lebih kecil lagi ada Pak, kalau besar kan kita di lapangan ini kan berisiko ada orang juga ngambil segala macam.
Kalau lebih kecil lebih besar bisa Pak, cuma seperti yang saya ceritakan tadi dengan Pak Api, Bapak harus kompromi dengan jarak bacanya Pak. Jadi kalau Bapak semakin besar, jarak baca juga lebih jauh. Ini bisa disesuaikan dengan situasi aja sih Pak. Sebenarnya mau kecil mau besar gitu Pak. Cuma yang perlu Bapak ingat jarak bacanya semakin dekat. Kira-kira begitu Pak. Kalau Iya, untuk Pak. resiko hilang bisa di ini Pak. Ada beberapa tag yang bisa dibaut ke dalam keranjangnya. Jadi itu nanti sifatnya akan permanen. Itu pasti akan kalau mau iseng ambil ya dia harus benar-benar punya obeng alat segala macam untuk bisa lepasin tag RFID. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjut lagi ya. Bentar. Oh, berarti udah semua nih Pak pertanyaannya. Bu Nasta, kalau Ya. pertanyaan sudah habis semua, kita boleh lanjut topik berikutnya nggak ya Bu? Jadi API Agape akan mempresentasikan sedikit mengenai printer RFID. Oh iya, silakan Bu Desi. Pak Api, silakan Pak Api. Bisa kok. Oke, berarti Bisa kok. dikit aja ya Bu Desi tanya. Banyak juga nggak apa-apa Pak. Terima kasih kok. Oke, sebentar saya share screen-nya. Saya akan usahakan untuk skip beberapa dan lebih fokus ke yang ini ya, yang penting. Oke, jadi saya berat kalau ini kan tadi sudah sempat dibahas antara perbedaan antara barcode dan RFID, terus kemudian value-nya untuk apa saja, dan trend marketnya, sama bagaimana RFID itu sudah di-accept untuk sebagai salah satu teknologi. Bukan kalau dulu kan RFID sebagai satu yang nice to have. Kalau punya berarti si company ini sahamnya akan semakin naik. Nah, biasanya dipakai untuk itu. Nah, kalau yang sekarang ini lebih banyak dipakai untuk masuk dalam satu KPI satu perusahaan. Apakah kinerjanya benar-benar membaik setelah menggunakan teknologi. Maka RFID tidak hanya bergerak di bagian membaca saja. Nah, yang penting sebenarnya justru salah satu parameter yang penting adalah bagian encodingnya. Karena kalau tidak ada yang bisa dibaca, RFID percuma. Nah, inilah bagian di mana printer RFID ini memegang peranan yang penting. Karena kalau sekedar dibaca, beberapa RFID label company, mereka yang memproduce label RFID ini, mereka biasanya kalau mau kejar murah, mereka akan produksi massal. Misal 1 juta tag, ya berarti hanya akan ada satu ID untuk 1 juta tag ini. Sehingga si customer and user biasanya mereka harus rewrite isinya, disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing. Atau kalau memang mau di-encode dari awalnya, ya berarti harus ada cost tambahan. Nah, ini yang tentu menjadi concern bagi customer, bagi kita partner, untuk mulai memikirkan bagaimana dari sisi encodingnya. Ini tadi sudah. Nah, ini lebih banyak detail bahwa RFID ini punya memori sebenarnya. Jadi kalau saya bicara encoding, ini apa encoding? Encoding sebenarnya adalah proses untuk memasukkan data ke dalam tag RFID. Karena seperti kita tahu kan tag RFID ada chipnya. Nah, proses memasukkan data ini bisa dilakukan hanya oleh reader atau writer saja. Beberapa yang tadi sudah disampaikan oleh Vincent, bahwa kita punya FX 7500, FX 9600, RFD 2000 maupun RFD 8500 dan yang lainnya. Dia memang berfungsi untuk membaca dan dia juga punya fungsi untuk menulis. Nah, fungsi menulis ini kalau untuk RFID reader kan berarti dia karena cakupannya luas, dia tidak bisa tulis satu persatu.
sehingga tidak bisa unik. Nah, dengan RFID printer kita bisa lebih spesifik satu tag setiap kali menulis, dan juga kita bisa lebih spesifik area memory bank mana yang mau kita tulis. Nah, ini yang biasanya nanti akan lebih banyak berpengaruh di bagian operation sama developer yang bikin aplikasi. Oke, nah Zebra punya satu departemen AID, jadi SPG, itu adalah Specialty Printing Group. Jadi bagian di mana kita memproduksi semua dengan printer. Dan kenapa Zebra terdepan di RFID? Karena Zebra tidak hanya misalnya ada satu brand yang dia strong di fixed reader, ada brand yang strong di mobile reader. Kalau Zebra semua, mulai dari pembaca, jadi mobile reader, fixed reader, sampai nulisnya. Tidak hanya itu, kita juga membuat sendiri label RFID kita. Walaupun kita nggak membuat chip RFID-nya ya. Kita nggak membuat chip RFID-nya karena hanya beberapa company saja. Kalau nggak salah nggak sampai 10 company yang dia spesialis di membuat chip RFID. Salah satunya Alien, terus kemudian Impin, segala macam. Itu adalah produsen chip RFID di dunia ini. Jadi, hanya mereka yang bisa. Nah, tapi kita Zebra itu bisa membuat label RFID sendiri. Nah, kenapa ini penting? Jadi kita mau punya partner bisnis yang strong di seluruh area. Jangan sampai printernya dari brand ini, kemudian readernya dari brand ini, labelnya nggak tahu harus cari di mana, harus cari brand lain lagi, atau bahkan mungkin ada beberapa yang gampangnya saya beli di Topet aja lah. Memang bisa, tetapi dari tanya jawab tadi, Q&A tadi, kita bisa simpulkan bahwa ternyata kebutuhan di lapangan ini sangat bervariatif. Ada yang butuh untuk ditempel di palet, di kayu, ada yang butuh untuk ditaruh di besi, lempengan besi, atau di cairan yang berminyak. Nah, pasti butuh yang custom. Nah, Zebra bisa seperti itu. Kita bisa membuat tag RFID yang sesuai dengan kebutuhan ukurannya, atau bahkan dalam bentuk misalnya untuk ditempel di anduk. Jadi harus dalam bentuk kain misalnya tag RFID-nya. Zebra sanggup itu semua. Ya. Nah, itu kan yang ditulis. Bagaimana dengan yang menulisnya? Nah, Zebra juga punya line up yang lengkap. Kita dari beberapa tahun yang lalu kita sudah punya mulai dari ZT400R series, terus kemudian ZE500 memang tidak masuk ke Indonesia, tapi kita punya ZD500 dan kita punya ZXP7 dan Silverline series. Nah, saya jelaskan sedikit. Jadi ZT400 dan ZT600 itu adalah RFID printer untuk area industrial. Jadi misalnya kita butuh ngeprint RFID tag 24 jam 7 hari, karena ini berkaitan dengan produksi. Misalnya untuk produksi mobil, yang plannya nggak pernah berhenti, lewat terus, orangnya boleh ganti, shiftnya boleh ganti 30 menit, tapi produksi harus jalan terus. Nah, pasti membutuhkan printer RFID yang reliable, yang bisa diajak untuk kerja keras. Dan di sini kita masuk dengan ZT600R series. Ini adalah RFID printer kita yang paling tinggi. Jadi tidak hanya dari sisi kinerja, tapi juga printer ini bisa diajak untuk di area-area yang cukup keras, misalnya di area yang kotor, di area manufacturing yang mungkin berdebu atau panas. Nah, printer ini cocok. ZT600R ini cocok. ZT400R juga cocok untuk di area yang keras seperti itu. Tapi mungkin jika printingnya tidak butuh 24 jam 7 hari, mungkin sehari nge-print sekitar 3.000, 5.000, 6.000 label. Ini ZT400 masih sanggup seperti itu. Nah, kemudian untuk area berikutnya adalah
untuk office. Bagaimana kalau kita butuhnya ngeprint RFID tag hanya untuk aset tracking di kantor, atau aset tracking IT aset, atau mungkin hanya untuk update price. Jadi untuk toko retail, misalnya toko retail baju harus nempelin label tag RFID yang baru, yang berisi harga yang baru, atau jika ada tag RFID yang rusak, kita pasti nggak akan beli yang ZD600. Nah itu overspec. Nah bisa menggunakan ZD500. ZD500 ini adalah RFID printer desktop, cocok dipakai untuk di office, ngeprint ya sekitar 1000 lah per hari, atau mungkin ratusan per hari, itu cocok. Dan kemudian area berikutnya adalah printer kartu. Kita punya ZXP7 dan yang sekarang ini di CC300. Jadi usage-nya di mana? Usage-nya adalah misalnya kita butuh untuk kartu karyawan. Yang tadinya kartu karyawan harus pakai proximity. Proximity kan berarti orangnya harus nempelin, harus dekat. Nah di area COVID seperti ini kan kita harus social distancing satu. Atau kita menghindari menyentuh barang. ZXP7 dengan RFID ini cocok. Jadi misalnya ini bisa digunakan untuk people tracking juga. Dia masuk di gedung kantor, itu bisa dianggap dia sudah absen masuk, seperti tadi saya sempat sampaikan. Atau kalau dia mau dicari ini orang lagi di mana sih, oh ternyata ada RFID reader yang mendeteksi dia lagi di lantai 3, atau ada di warehouse, atau ada di plant 1 misalnya. Nah ini bisa digunakan sebagai people tracking, juga sebagai absensi. Atau contoh lain misalnya untuk dipakai parking. Jadi ada kartu karyawan sekaligus untuk akses parkir. Nah, dia bisa digunakan. Sehingga mempermudah misalnya ketika mau masuk area, dia tidak perlu sentuh, dia tinggal lewat saja. Parking juga begitu. Ketika mobilnya lewat, dia tidak perlu nempelkan kartu parkirnya, seperti kita tempelkan e-money sekarang ini. Nah, kita tinggal lambaikan saja, pintu gate untuk parkir sudah terbuka. Untuk ketika keluar juga tinggal lambaikan. Seperti itu. Jadi ini sudah sangat membantu. Kita juga punya Silverline, ini sebutan yang lama, kalau sebutan yang baru adalah on metal, jadi sudah sempat disebut juga. Jadi ini adalah solusi kita untuk di metal. Dia bisa tempelkan RFID tag yang khusus di metal. Apa perbedaannya Silverline atau on metal ini dengan tag RFID biasa? Jadi kalau mungkin sempat memegang tag RFID yang standar itu tipis. Ya, tipis sekali dan hanya terdiri dari inlay, chip, dan kemudian label RFID, labelnya itu sendiri. Nah, kalau itu ditempel di metal, berarti inlay atau antenanya itu akan langsung kontak dengan metal. Nah, ini yang membuat tag RFID tidak bisa dibaca. Nah, dengan Silverline kita ada satu tambahan, mirip bahan seperti busa tipis, hanya beberapa mili sampai 1-2 mm. Nah itu yang membuat inlay atau RFID antenanya ini masih bisa mengirimkan data atau backscatter ke RFID reader. Karena dia tag RFID-nya lebih tebal, terus kemudian juga jaraknya agak lebih jauh antara satu RFID dengan RFID yang lain. Nah, dia memerlukan RFID printer khusus, tidak bisa menggunakan RFID printer biasa. Maka kita juga punya printer ZT400 untuk Silverline atau on metal series. Nah, dengan ini berarti paling tidak Bapak Ibu bisa melihat bahwa Zebra punya solusi yang lengkap. Tidak hanya dari sisi RFID reader, pembacanya, kita juga punya solusi untuk penulisnya, termasuk RFID label sendiri. Jadi jangan khawatir, misalnya ada kebutuhan tadi, saya butuh RFID yang ukurannya segini kali segini. Ya. Terus kemudian segini kali segini, terus kemudian untuk ditempel di area yang seperti ini,
atau saya butuh jarak bacanya sekitar 6 sampai 10 meter tuh ditempel di mobil misalnya. Kalau mobilnya akan ngelewatin gate, dia nggak mau pelan dulu, kondisi misalnya 20-30 km per jam sudah bisa lewat gate-nya langsung terbuka pakai motor sampai 10 meter. Nah itu kita juga bisa. Ya, saya batasi untuk sampai di sini dan open untuk tanya jawab. Kurang lebih dari saya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Api. Bapak Ibu sekalian, apabila ingin menanyakan sesuatu kepada Pak Api, mohon dapat disampaikan di chat box kami. Silakan. Pak Api sambil nunggu, kita sambil main game kali ya Pak ya? Silakan. Oke, ada pertanyaan. Pak, jadi kalau mau encode harus masuk lagi printer nggak? Ya ini yang saya lupa sebutkan. Jadi kalau kita bicara RFID, sebentar saya share lagi. Sebentar ya saya cari slide-nya. Ada satu proses di mana jadi saya tambahkan sedikit ya mengenai prosesnya ketika mau menulis dan membaca dengan RFID printer itu seperti apa. Bisa terlihat ya slide saya? Bisa Pak. Hanya sekitar 5-6 slide. Jadi prosesnya sebenarnya antena RFID ini seperti ini. Ini kotak kecil yang ada persis di belakang printhead dari satu printer kita. Jadi kalau dilihat seperti ini. Jadi prosesnya adalah RFID tag itu akan dibaca atau ditulis dulu. Kalau sudah sukses diisi datanya, baru dia akan ditulis. Jadi kalau dilihat kan RFID tag bentuknya gulungan. Kalau RFID label kan bentuknya gulungan. Sehingga kita bisa satu proses yang tadinya mungkin ini di print dulu datanya di luar, barcode-nya, terus kemudian keterangan barangnya, SKU-nya, terus kemudian informasi yang lain, habis itu baru di-encode satu-satu. Dan dengan RFID printer ini sudah satu kali job. Dia akan isi datanya dulu ke dalam tag RFID. Kalau sukses, habis itu baru ditulis ininya, baru ditulis barcode-nya misalnya atau keterangan tercetak lainnya. Jadi prosesnya kurang lebih seperti itu, seperti ini. Oke. Kurang lebih semoga itu bisa menjawab. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Esa Mahkota. Berarti kalau kita sudah mempunyai printer yang disampaikan oleh Pak Api tadi, kita bisa cetak RFID sendiri ya? Monggo Pak. Printernya harus printer yang sudah support RFID kan ya. Jadi kalau Pak Esa lihat tadi ada antena RFID-nya. Nah, ini tidak semua Zebra printer ada. Jadi ada SKU khusus yang sudah dilengkapi dengan dengan RFID encoder. Nah, nanti mungkin kalau memang sudah ada tipe printer, misalnya sudah punya CT400, nah itu tinggal order RFID encodernya saja untuk ditambahkan. Nanti bisa minta tolong di KDS untuk Ya. CT420. Ya. Apakah printer Zebra ZT 420 bisa untuk encode atau apakah harus ganti printhead? Monggo Pak. Jadi tag RFID encoder tidak berkaitan dengan printhead ya, karena dia berada di belakang printhead. Jadi paling tipe ininya aja, tipe RFID printer, tipe printernya. Jadi kayak misalnya printer X high series, nah itu belum bisa. Nah, jadi
tipe printer Zebra CT200 itu belum bisa. Jadi hanya beberapa tipe printer saja seperti CT400, berarti CT410, CT420 atau CT411 atau CT421 atau CT600 series itu yang bisa ditambahkan RFID encoder. Jadi tidak perlu beli satu printer baru gelondongan yang sudah support RFID. Kalau sudah punya tipe yang saya sebutkan tadi, CT400, CT600 itu tinggal ditambahkan RFID. Oke, berarti Pak Firman sendiri tinggal beli encodernya aja ya Pak ya? Oke. Untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Ari Prabowo nih, apakah nomor serial di RFID bisa diisi atau diganti dengan serial sesuai kebutuhan kita? Yes, bisa. Jadi, untuk tag RFID yang rewritable ya. Jadi kalau tag RFID-nya yang tidak bisa di rewrite, yang sudah dari sononya dan sudah di lock, itu tidak akan bisa diisi ulang. Tapi kalau tag yang rewrite itu bisa diisi ID-nya. Jadi seperti tadi saya sempat kasih gambar, ada TID, ada user ID, ada memory bank yang lain yang bisa diisi datanya. Ini tergantung. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Kalau reusable tag encode ulangnya nggak pakai printer lagi, pas pengisian keduanya itu bagaimana Pak? Bisa. Jadi misalnya menggunakan FX 7500 kita dengan antena yang kecil, itu bisa digunakan untuk mengisi ulang lagi. Jadi setiap RFID equipment kita itu bisa digunakan untuk rewrite tergantung aplikasinya. Itu SDK-nya kita sudah kasih, atau kalau tidak bisa menggunakan Zebra Designer Pro. Zebra Designer Pro itu adalah aplikasi desain dan printing yang bisa digunakan untuk print label sekaligus encode RFID. Ya. Oke. Oh, ada tambahan lagi dari Pak Ganda, Pak. Ketika saya punya ZT410, selain membeli tambahan encoding, berarti perlu label untuk printingnya. Betul ya? Untuk media printing. Jadi kalau hanya punya printer RFID-nya tapi labelnya belum RFID pasti juga cuma. Iya. Jadi tetap harus memiliki RFID labelnya atau RFID medianya. Ya, Oke, kayaknya cukup nih Pak Q&A-nya. Kita bisa langsung ke game. Pak Vincent, Pak Api, Bu Desi. Silakan. Berarti ini sama kayak itu aja Bu ya, Bu Anas ya. Saya taruh pertanyaan di kolom chat, habis itu siapa yang paling cepat? Mungkin disebutin aja kali Pak. Oh iya, oke Bu. Silakan Pak Vincent. Ada berapa pertanyaan nih Pak? Ada 5 Bu. Wah, oke. Jadi dapat apa nih Pak door prize-nya? Door prize-nya bisa tanya Bu Desi Bu. Gimana Bu Desi? Bisa di-share Bu Desi? Souvenir Zebra ya Bu. Oke, siap. Dapat souvenir yang bagus nih dari Zebra. Oke, mungkin rule of the game-nya adalah saya mohon maaf tanpa mengurangi kita bikinnya kayak gini juga full. Jumlah peserta atau apa. Jadi kita mintanya untuk dari tim KDS tidak boleh join ya. Nanti ada yang join. Jadi khusus hanya untuk peserta dan untuk customer KDS. Silakan Pak Vincent. Iya, jadi kalau tadi saya sudah jelaskan aktif dan passive RFID. Yang mana yang memerlukan baterai? Silahkan dijawab siapa cepat dia dapat. Waduh, banyak sekali. Siapa itu? Oke, yang pertama adalah Pak Esa, Pak, pasif. Terus Pak Jerry aktif RFID. Terus kemudian Pak Anton aktif. Jawabannya adalah aktif, Bu. Oke, berarti yang benar adalah yang Pak Jerry pertama ya. di saya Pak Ganda. Oh, di kami Pak Jerry, Pak. Urutannya. Oh gitu, oke. Iya, betul. Oke, berarti yang pertama adalah Pak Jerry. Silakan Pak untuk pertanyaan berikutnya.
Pertanyaan kedua. Tadi saya sudah menyebutkan alasan pertama kenapa pasif RFID lebih populer. Apa alasan utamanya? Wah, Mudah langsung sekali Pak. nih. Wah, itu dia, Dari Bu. Pak Yermian Nahor. Ah, itu. Inti utamanya itu, Pak. Terus kemudian Pak Irwan Syah murah, Pak Ganda juga murah. Oke, siapa nih Pak? Benar jawabannya? Betul, Bu. Jawabannya murah, Bu. Oke, berarti Keywordnya adalah itu, Bu. Di Iya, zaman COVID ini harus yang yang menurunkan operational gitu ya. cost. Iya, Bu. Oke, berarti yang kedua ke Pak Yermian Nahor. Pertanyaan Pertanyaan ketiga. Kelebihan utama RFID dibandingkan barcode. Apa kelebihan utama? Oke, yang pertama adalah Pak Ginanjar sebagai bilar ya, betul ya Pak ya? Wireless jawabannya. Betul, Bu. Betul, Bu. Wireless. Jadi tidak perlu bersentuhan, tidak perlu jarak dekat. Betul sekali, Bu. Di saya sih yang Pak Ginanjar ya, Ibu sama juga Ibu ya? Iya, Pak Ginanjar benar. Iya, Pak. Bu. Nama ini Pak, takut salah nih. Gak apa-apa, Bu. Oke, selanjutnya Pak. Terus selanjutnya, penerapan RFID pertama kali di dunia itu untuk di mana? Di saya Pak Anton ya, Bu ya? Sebentar. Salah, Iya, Bu. Pak Anton. 1940 ya Pak ya? Iya, Bu. PD2. Perang dunia kedua. Iya, Bu. Betul, Bu. Betul, Bu. Pak Anton ya Pak ya? Iya, Bu. Oke, selamat buat Pak Anton. Dan terakhir, Bu. Apa Ada lagi, pertanyaan Pak? terakhir, Bu. Pertanyaan terakhir. Mudah saja, Bu. Musuh utama RFID tag itu apa ya? Tadi sudah berulang kali dijelaskan. Musuh utama RFID. Pak Waduh, Ganda kayaknya bener nih, air. Air, betul, Bu. Air, Bu. Iya, selamat Pak Ganda. Aduh. Akhirnya dapat juga. Habis, Bu. Habis. Oke, berarti udah Stoknya semuanya habis, ya Pak Bu. Vincent. Iya, Berarti Bu. yang Sudah, pertama, Bu. Yang pertama, oke, yang pertama adalah Pak Gary, terus yang kedua adalah Bapak Yeremia Nahor, terus yang ketiga kemudian adalah Pak Ginanjar, terus keempat adalah Pak Anton, dan kelima adalah Pak Ganda. Betul ya Pak? Nanti Bapak-Bapak akan dihubungi oleh tim sales kami untuk dikirimkan door prize dari Zebra. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Pak Vincent, Pak Ati, atau Kalau Bu Desi? dari saya sih udah cukup ya, Bu. Dari rekan yang lain gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bu Desi atau dari Pak Ati? Dari saya- aku, Api dulu, sorry. Kalau dari saya sudah cukup. Terima kasih. Oke. Dari Bu Desi, silakan Bu Desi. Dari aku juga udah cukup. Cuma pengen bilang thank you banget untuk Bapak dan Ibu yang nyempetin diri buat dengerin presentasi dari kita. Kita menghargai banget waktu Bapak di saat WFH ini, tentu meeting padat banget ya. Thank you banget semuanya kehadirannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikian acara webinar hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas bantuannya dari Pak Vincent, Pak Api, Sama-sama. Bu Desi. Kami juga mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan masih banyak kekurangan di acara webinar ini. Oke, terima kasih sekali lagi. Salam sehat dan sampai jumpa di acara webinar KDS berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih Terima semua. kasih.
Terima kasih.